Silakan Bapak Pendeta. Dengarkan. Oh, kita mendengar lagu. So
Amin. Terima kasih, Bang Lloyd. Baiklah, mari kita. Baik, selamat malam waktu Amerika. Apakah suara saya boleh didengar jelas? Ya, Pendeta. Boleh kasih jempol? Ya. Oh, Silakan. terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini untuk boleh melayani firman pada umat-umat Tuhan yang ada di Syasdak di Colorado. Terima kasih Pak Lloyd untuk undangannya berbicara pada malam hari ini. Kita puji Tuhan untuk setiap kesempatan yang baik, nafas kehidupan yang diberikan kepada kita di tengah situasi seperti sekarang. Kesehatan adalah satu hal yang luar biasa bagi kita. Dan setiap pagi ketika kita bangun tidur, melihat matahari, kita boleh bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada malam ini, waktu Amerika ini di Indonesia jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang kiranya boleh menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh memantulkan tabiat Kristus, kami boleh memuliakan Tuhan, dan sekiranya mungkin ada orang boleh datang kepada Tuhan melihat kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya untuk share screen. Dunia sedang memperhatikan kita. Apa yang orang lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang saya temukan ketika membaca apa yang hamba Tuhan, Rasul Petrus tuliskan di dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Ada satu kisah yang saya mau berikan kepada saudara-saudara. Pada tahun 1805, seorang pengkhotbah yang terkenal pada masanya dari Boston Missionary Society, ya, Mr. Cram. Dia berkhotbah di hadapan para kepala suku dan pejuang Indian di gedung dewan di Buffalo Creek, New York. Setelah sekian cukup waktunya dia berbicara, cukup panjang, dan orang-orang Indian itu juga mendengarkan, tiba waktunya bagi pengkhotbah ini untuk memberikan kesempatan kepada para pendengarnya, memberikan tanggapan mereka. Dan salah satu kepala suku, pemimpin ya, dari kepala suku Indian itu, kemudian dia mengambil kesempatan untuk memberikan satu tanggapan. Dia berkata seperti ini kepada pembicara, ya, kepada pengkhotbah itu, Mr. Cram. Dia katakan, Anda mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menyembah dan melayani Roh Agung. Nah, yang dia maksud dengan Roh Agung itu adalah Tuhan. Jika hanya ada satu agama, mengapa kalian orang-orang kulit putih itu hidupnya berbeda? Mengapa orang kulit putih itu berbeda padahal mereka membaca Alkitab? Kalian mengkhotbahkan kepada kami, kalian membaca Alkitab, apa hidupnya berbeda? Kami, orang-orang Indian ini katakan, kami diberitahu bahwa Anda telah berkhotbah kepada orang-orang kulit putih di tempat kami. Orang-orang kulit putih di tempat kami ini mereka adalah tetangga-tetangga kami. Kami mengenal mereka. Sekarang, setelah mendengar khotbahmu, katanya, kami akan menunggu sebentar, melihat apa pengaruh dari khotbah Anda terhadap mereka. Jika kami melihat bahwa itu bermanfaat bagi mereka, membuat mereka jujur, dan tidak terlalu ingin menipu orang India, maka kami akan mempertimbangkan kembali apa yang telah Anda khotbahkan, apa yang telah Anda katakan. Mungkin Mr. Craig dia mengajak orang-orang India itu untuk menjadi Kristen, untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetapi orang-orang India ini melihat kehidupan orang-orang kulit putih di sekitar mereka, tetangga mereka, yang mengaku sebagai orang Kristen.
Makanya dia katakan, kami akan memperhatikan sebentar, kami akan melihat sebentar, kami akan melihat pengaruh khotbahmu terhadap mereka. Nah, kalau itu membuat mereka jujur, membuat mereka tidak ingin terlalu menipu, membuat mereka lebih baik, kami akan mempertimbangkan kembali ajakanmu supaya kami menjadi orang-orang Kristen. Saya teringat kepada satu cerita ketika orang-orang Spanyol menemukan benua Amerika dan kemudian mereka mulai membinasakan orang-orang asli dan kemudian melakukan penjarahan, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan dan segala macam. Lalu mereka memaksa supaya orang-orang itu menjadi Kristen. Dan dalam satu dialog diceritakan bahwa orang-orang Indian ini bertanya, apa rupanya keuntungan menjadi Kristen? Lalu orang-orang Spanyol itu katakan, kalian akan masuk surga. Lalu diceritakan tentang surga kepada mereka. Dan orang-orang Indian itu kemudian, di surga kami akan bertemu dengan siapa? Dan orang-orang Spanyol ini katakan, di surga kalian akan bertemu dengan kami. Dan orang Indian katakan, kami tidak akan pernah mau menjadi Kristen, karena kami tidak mau masuk surga kalau ketemu kalian kembali. Karena yang mereka saksikan adalah orang-orang yang merampas, orang-orang yang merampok, orang-orang yang menguras semua mereka, orang-orang yang menjajah mereka. Dan mengatakan kita akan ke surga dan bertemu di sana. Kalau di dunia saja sudah membuat susah, ngapain lagi bertemu di surga? Saudara-saudara, dunia sedang memperhatikan kita. Ini satu kisah yang luar biasa. Orang-orang di sekitar kita sedang memperhatikan kita. Mereka sedang melihat kita. Mereka sedang menunggu. Apa sih pengaruh agama kita terhadap mereka? Apa pengaruh keyakinan kita terhadap mereka? Apa pengaruh pengakuan kita terhadap kehidupan kita yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka memutuskan untuk menerima apa yang kita yakini, menerima apa yang kita imani, menerima apa yang kita katakan. Mereka sedang memperhatikan. Mereka sedang memperhatikan. Orang akan menerima keyakinan kita. Orang akan menerima iman kita. Orang akan menerima agama kita saat mereka melihat perbedaan yang iman kita, yang pengakuan kita, yang keyakinan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Petrus di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, dia mengatakan bahwa orang-orang dunia ini seperti kepala suku Indian itu sedang mengawasi tindak tanduk kita, sedang memperhatikan kita setiap hari untuk melihat perbedaan apa sih yang ada antara kita dengan dunia di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita? Dunia yang skeptis, dunia yang apatis, dunia yang tidak peduli pada kehidupan moral, dunia yang tidak peduli pada kehidupan agama, dunia yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan mereka sedang memperhatikan, adakah orang Kristen yang berbeda dengan dunianya? Kalau kemudian orang Kristen menjadi sama seperti dunia, untuk apa kita menjadi Kristen? Rasul Petrus sedang mengatakan kepada kita bahwa orang-orang tidak percaya ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ada di sekitar kita. Dia katakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu, perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa. Karena mereka sedang melihat, orang-orang sedang memperhatikan kehidupan orang Kristen. Orang-orang sedang memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengenal Tuhan. Orang-orang memperhatikan kehidupan kita ketika kita menyatakan bahwa saya adalah seorang Advent. Saya adalah seorang yang menguduskan Sabat. Saya adalah umat Tuhan. Orang-orang sedang memperhatikan kita. Kata melihat yang Petrus gunakan, itu berarti mengamati. Orang sedang memperhatikan, orang sedang mengamati. Ini bukan hanya sekedar melihat sekilas pandang, sepintas lalu. Tapi ini adalah satu upaya yang terkonsentrasi untuk memperhatikan dengan detail bagaimana kehidupan orang Kristen. Orang membuat catatan tentang kita. Mereka memperhatikan kita. Mereka memperhatikan perilaku kita.
cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita beraktivitas. Ya, suka atau tidak suka. Orang menyimpan itu di dalam memori mereka. Terlebih ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman, umat Tuhan, orang yang mengaku Kristen. Orang memiliki ekspektasi lebih kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka sedang memperhatikan, memberi catatan-catatan khusus dalam pikiran mereka tentang kehidupan kita. Apa yang mereka saksikan? Apa yang mereka ingin lihat? Apa yang mereka awasi? Apa yang mereka amati? Inilah sama seperti kepala suku Indian itu, melihat, mengamati, memperhatikan. Apakah perilaku kita sesuai dengan keyakinan kita? Apakah kelakuan kita seperti dengan perkataan kita? Apakah karakter kita cocok dengan pengakuan kita? Apakah iman kita dipraktekkan? Orang memperhatikan. Dan sering sekali orang mengatakan, kelakuanmu kok nggak seperti perkataanmu. Kelakuanmu kok nggak seperti pengakuanmu. Karaktermu kok nggak seperti imanmu. Orang memperhatikan kita. Singkatnya, dunia memperhatikan kita. Apakah kita memiliki integritas? Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Apakah kita menjadi orang yang sama antara perkataan dengan kelakuan? Mereka sedang memperhatikan apakah orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang memiliki integritas. Inilah yang sedang ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Sama seperti kepala suku itu katakan, kalau saja mereka itu baik, jujur, dan tidak berusaha menipu. Ini yang sedang disaksikan orang, diamati orang dari kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas adalah standar hidup yang tinggi, berdasarkan moral pribadi yang tidak tunduk pada keinginan atau perintah mayoritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan integritas itu mutu, keutuhan antara apa yang dia katakan dengan tindakan. Integritas itu karakter pribadi. Orang-orang yang memiliki integritas, dia berbicara soal kejujuran. Dia bicara soal kebaikan. Dia bicara soal moral. Orang dengan integritas, yang memiliki integritas, tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Karena tidak ada yang perlu ditakuti. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam Amsal pasal 10 ayat 9. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa yang berliku jalannya, akan diketahui. Orang yang tidak punya konflik kepentingan apapun, orang yang bersih, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kehidupan kekristenan kita, seperti buku yang terbuka, dibaca semua orang. Kita sedang berkata kepada banyak orang di sekitar kita, bicara kepada dunia, lihat, silakan tonton. Silakan lihat kami. Perilaku saya akan sesuai dengan keyakinan saya. Jalan saya akan sesuai dengan perkataan saya. Karakter saya akan sesuai dengan pengakuan saya. Siapa saya pada hari Sabat sama seperti hari-hari lainnya. Ini yang sedang ingin dilihat orang. Dan ini yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, teladan integritas. Siapa teladan integritas kita? Yang menjadi contoh, yang menjadi patron, yang menjadi role model bagi kita untuk kita ikuti. Dan tidak ada lagi keraguan bahwa Yesus adalah teladan integritas tertinggi. Hidup Yesus membuktikan kemurnian, karakternya yang luar biasa. Bahkan musuh-musuhnya tidak bisa mengatakan apapun tentang dia, tidak bisa menemukan kesalahan apapun tentang dia, tidak bisa menjatuhkan dia. Apa yang dicatat di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-14. Mereka mengatakan tentang integritas Yesus, tentang kehidupan Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah orang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun. Engkau tidak mencari muka.
melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Nah, the New International Version terjemahkan ayat ini sebagai, teacher, we know that you are a man of integrity. Teladan integritas, Yesus sendiri. Orang yang penuh, utuh. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, utuh, sama. Sehingga dunia atau orang-orang di sekitarnya tidak bisa menemukan kesalahannya, tidak bisa menyalahkan dia, tidak bisa menjatuhkan dia. Bahkan ketika kita membaca sejarah kehidupannya sampai pada akhirnya, kita melihat di hadapan Pilatus, Pilatus pun dapat mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Orang dengan integritas. Karakter seperti inilah yang diinginkan Yesus ada pada setiap kehidupan orang Kristen. Dunia memperhatikan kita. Inilah yang Petrus ungkap dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dunia sedang memperhatikanmu, orang-orang sedang memperhatikanmu, orang-orang tak percaya itu sedang memperhatikanmu. Apakah mereka melihat perbedaan antara hidupmu dengan hidupnya? Jadi, dengan kata lain, karakter Yesus itu, integritas Yesus itu, perilakunya sama, sesuai dengan keyakinannya. Jalan hidupnya sesuai dengan perkataannya. Karakternya sesuai dengan pengakuannya. Tidak ada celah. Tidak ada celah yang bisa ditemukan dari kehidupan Yesus. Karena alasan inilah, pada akhirnya, Petrus meminta setiap orang percaya untuk, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak. Jadi Petrus sedang mengajak orang-orang Kristen yang ada di Roma waktu itu untuk yang pertama mengetahui bahwa dunia memperhatikan mereka. Lalu Petrus mengajak mereka supaya mereka memperhatikan Yesus untuk boleh memiliki kehidupan seperti Yesus. Karena dengan memiliki kehidupan seperti Yesus, maka kita bisa membuat dunia diam. Teladan integritas yang harus kita ikuti adalah Yesus. Jika kita tahu bahwa dunia memperhatikan kita, kita harus melihat kepada Yesus. Karena dengan menghidupkan kehidupan Kristus, maka kita tahu dunia pun tidak dapat mengalahkan kita, tidak dapat menjatuhkan kita. Nah, seorang pengkhotbah yang terkenal, Charles Sheldon, dia pernah menyampaikan satu serangkaian khotbah tentang komunitas orang-orang percaya supaya mereka mencontoh perilaku, mencontoh karakter, dan mencontoh perjalanan hidup Yesus. Nas pengajaran yang ada dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Karena Yesus telah menderita meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jalannya. Lalu khotbah Charles Sheldon ini kemudian disusun menjadi satu buku In His Step, dan ini menjadi satu buku yang bestseller, terlaris. Dalam tulisan itu dia memberikan tantangan kepada anggota jemaat. Charles Sheldon meminta mereka agar mereka bergabung dengannya, berkomitmen selama 1 tahun. Mereka tidak akan membuat keputusan apapun, tidak akan mengambil keputusan besar apapun sebelum bertanya terlebih dahulu apa yang akan Yesus lakukan. Jadi mereka tidak akan membuat keputusan, tidak akan mengambil keputusan sebelum mereka berdoa bersama-sama, sebelum mereka berdoa secara pribadi. Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan di dalam kehidupan? Tuhan, apa yang sedang Engkau ingin rencanakan? Dan tantangan yang sederhana tapi mendalam. Akhirnya kehidupan Kristus itu dimanifestasikan melalui individu-individu dalam jemaatnya dengan cara yang luar biasa. Karena mereka bertanya dulu kepada Tuhan sebelum mereka mengambil keputusan. Apa yang Engkau sedang rencanakan dalam kehidupan saya? Apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan saya? Sebelum mereka membuat satu keputusan. In His Step berkaitan dengan keteladanan Yesus yang mempengaruhi gereja
mempengaruhi rumah tangga, mempengaruhi tempat kerja, mempengaruhi komunitas, mempengaruhi bangsa. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus pada akhirnya kehidupan mereka akan berubah. Rumah tangga mereka berubah, sekitar mereka berubah, bahkan bangsa juga boleh berubah. Nah, tantangan yang sama dihadirkan pada hari ini, pada malam hari ini, pada umat-umat Tuhan yang ada di Amerika. Akankah kita berjalan mengikuti teladan Yesus? Akankah kita berjalan mengikuti jejaknya? Akankah kita membuat janji sebelum ada keputusan untuk bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan? Atau kita buat saja keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan? Ataukah kita ingin menjalani kehidupan yang berintegritas, utuh sepenuhnya? Ini yang menjadi tantangan bagi kita pada malam hari ini, pada hari-hari selanjutnya dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, bagaimana integritas itu dimanifestasikan, ditunjukkan, dipraktekkan setiap hari? Di mana orang paling memperhatikan kehidupan kita? Petrus menjawab pertanyaan ini. Dia mengidentifikasi beberapa area di mana integritas kita itu diuji. Dia mengidentifikasi beberapa area di mana orang paling mengamati reaksi kita. Dan dia juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk mengatasi ujian itu. Yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 11, Petrus katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang, sebagai perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jauhkan diri dari pencobaan. Jauhkan diri dari godaan yang bisa meruntuhkan integritas kita. Dalam situasi yang menggoda, kita harus jauh. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doanya yang luar biasa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kalau ada penggodaan, jangan pernah mencoba untuk mendekat. Kita harus menjauh. Kita harus menghindari satu situasi yang membuat kita jatuh. Ya, itu juga bisa berarti bahwa mungkin kita harus menjauh dari rokok. Mungkin itu berarti bahwa saya tidak akan berpergian dengan lawan jenis yang bukan istri saya atau suami saya. Itu mungkin berarti untuk menghindari kelompok orang tertentu yang mungkin bisa membuat kita terpengaruh, yang kemudian merusak perilaku kita. Hal di mana integritas kita mengalami cobaan yang luar biasa untuk jatuh. Petrus katakan, jauhkan dirimu. Yang kedua, dalam situasi otoritatif, tunjukkan rasa hormat. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14 dan 17, Petrus berkata seperti ini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali. Hormati semua orang. Yang pertama, bagaimana kita menjaga integritas kita, jauhkan pencobaan. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan kita orang-orang yang berintegritas. Tunjukkan rasa hormat kepada pemegang kekuasaan, kepada orang yang punya otoritas. Tunjukkan rasa hormat. Dia memberitahu kita untuk menghormati pemerintah. Petrus memberitahu kepada kita untuk menghormati penegak hukum. Petrus memberitahu kepada kita bahwa kita harus tunduk, harus taat kepada kekuasaan. Taat pada otoritas adalah tanda bahwa seseorang adalah orang yang percaya, karena Yesus juga mengajar demikian. Berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada dia. Nah, tunduk atau taat itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Integritas. Nah, mengatakan saya mungkin tidak menyukai hukum, tapi saya akan mematuhinya. Integritas mengatakan saya mungkin tidak menyukai orang di kantor saya, rekan kerja saya, tapi saya akan menghormatinya. Integritas mengatakan saya mungkin tidak menyukai arah yang sedang dituju oleh bangsa ini, tapi saya akan berdoa untuk campur tangan Tuhan.
Integritas berkata bahwa saya akan mentaati Tuhan, meskipun itu berarti bahwa saya akan menderita hukuman karena melakukan hal yang benar. Itulah integritas. Saya tidak suka dengan rekan, tapi saya menghormati. Saya tidak setuju dengan arah bangsa, tapi saya akan berdoa untuk keterlibatan Tuhan. Saya tidak suka dengan hukum, tapi saya akan taat. Itulah integritas. Di mana integritas itu ditunjukkan? Petrus mengajarkan kepada kita di dalam lingkungan kerja, integritas itu juga bisa ditunjukkan untuk memperjuangkan apa yang benar. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, mungkin bagian akhir ini kita yang tidak suka. Kita disuruh tunduk, kita disuruh taat kepada Tuhan yang bengis. Kita mungkin senang untuk tunduk kepada taat kepada Tuhan yang ramah, kepada majikan yang ramah. Tapi inilah yang Petrus sedang katakan. Perbudakan pada zaman Romawi itu lazim. 60 juta penduduk dunia itu adalah budak. Lebih banyak yang menjadi budak daripada yang menjadi tuan. Menjadi budak berarti mereka tidak dianggap sebagai manusia, milik. Mereka itu barang, mereka itu milik tuan mereka. Nah, meskipun zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya, tapi ada juga perbudakan modern dengan caranya sendiri, tapi bukan seperti perbudakan pada masa lalu. Saya pikir ayat ini tetap relevan sampai hari ini. Seorang hamba tunduk dan taat kepada tuannya. Karyawan, tunduklah pada majikan dengan hormat, tidak hanya kepada mereka yang baik dan penuh perhatian, tapi juga kepada mereka yang kasar. Kalau mau diterjemahkan secara bebas seperti itulah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, integritas kita bekerja bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan pimpinan kita, bagaimana kita memperlakukan klien kita, bagaimana kita memperlakukan sesama rekan sekerja kita. Pada bagian akhir ini saya ingin tutup dengan satu cerita. Seorang sales yang sudah tua, sudah hampir pensiun, dan dia terlibat dalam satu penjualan, mempromosikan produk dari perusahaannya, yang mungkin saja kalau itu berhasil akan memberikan keuntungan ratusan ribu dolar baginya. Dan itu bukan satu cara yang buruk untuk pensiun. Cara yang baik untuk pensiun, ratusan ribu dolar. Nah, satu-satunya cara adalah agar kesepakatan itu berhasil, dia harus sedikit memanipulasi tentang produk yang dia tawarkan. Ya sedikit memanipulasi, harus sedikit memanipulasi. Nah, setelah karyawan ini memikirkan, mempertimbangkan tentang integritasnya, setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun dia bekerja, dia menjaga integritasnya. Dan ketika tantangan di bagian akhir dari karirnya, dihadapkan pada satu keuntungan materi yang besar dalam hitungannya. Tapi pada saat yang sama itu juga harus mengorbankan sedikit, tanda kutip, sedikit integritasnya untuk mengatakan yang tidak benar tentang produknya. Akhirnya, dia mengambil satu keputusan. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan saja apa yang akan terjadi. Kalau produk itu laku, dia akan untung. Kalau tidak laku, ya sudah. Akhirnya dia memberitahukan kepada pelanggan itu kebenaran yang lengkap. Dan pada akhirnya pelanggan itu memutuskan untuk tidak jadi membeli produk yang ditawarkan. Dan dia kehilangan potensi keuntungan ratusan ribu dolar. Tapi dia memutuskan hal yang benar. Dia melakukan hal yang benar di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dunia sedang memperhatikan kita.
Apa yang mereka lihat dari kehidupan kita? Ayat ini sedang mengajak kita untuk melihat bahwa kita perlu meneladani kehidupan Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harus ia tanggung, yang tidak harus ia tanggung. Bagaimana kita tetap mencari Tuhan? Dunia yang memperhatikan kita, kita mencari Tuhan, kita melihat Tuhan, kita memandang Tuhan. Karena di tengah kesusahan yang kita hadapi, di tengah penderitaan yang kita hadapi, saya pikir tidak ada ujian yang terbesar tentang karakter kita daripada ini. Apakah kita masih tetap memuliakan Tuhan? Apakah kita masih tetap menjadi orang Kristen yang baik? Apakah kita masih tetap mengatakan God is good all the time? Bagaimana kita tetap mencari Tuhan? Cari Tuhan. Jangan bertanya mengapa itu terjadi. Tanya apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya. Tanya seperti Charles Sheldon katakan, apa yang Tuhan mau lakukan? Nah, sebelum kita mengambil keputusan besar, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita? Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Pada akhirnya, ya, integritas kita itu diuji setiap hari. Hampir dalam setiap situasi. Apapun, orang memperhatikan kita. Kita sedang diamat-amati. Kita sedang diperhatikan. Orang-orang sedang mencatat setiap tingkah laku kita, setiap perkataan kita. Orang-orang sedang mencatat dan merekam di dalam memori mereka bagaimana kita menanggapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan hidup kita, apakah sesuai dengan perkataan kita? Perilaku kita, apakah sesuai dengan karakter kita? Dengan keyakinan kita? Karakter kita cocok enggak dengan pengakuan kita? Tidak heran kalau Rasul Yakobus, seorang rasul yang menjunjung etika praktis dalam kehidupan berimannya, dia katakan, tunjukkan perbuatanmu dari iman. Tunjukkan perbuatan itu dari iman. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita hanya mengatakan bahwa kita orang beriman, tetapi orang tidak melihat pertunjukan iman kita, maka sia-sia kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya. Kita adalah orang Kristen. Kita adalah umat Tuhan. Dunia sedang memperhatikan kita. Orang sedang melihat kehidupan kita. Dapatkah kita memenuhi ekspektasi, harapan, seperti yang diharapkan oleh kepala suku Indian itu? Kalau saja mereka baik, kalau saja mereka jujur, kalau saja mereka tidak tipu-tipu sedikit, mungkin kami akan pertimbangkan khotbah. Mungkin orang-orang di sekitar kita akan menerima keyakinan kita, akan menerima agama kita, akan menerima iman kita, kalau mereka melihat pengakuan kita itu, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan yang sederhana ini boleh menolong umat-umat Tuhan untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, meneladani Kristus di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pendeta Kusundarto atas firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa segala apapun kita lakukan itu akan menggambarkan orang lain melihat gimana karakter kita. Terima kasih Pendeta. Saya ingat juga sebelum waktu saya ke Amerika, Pak saya kasih cuma katanya kejujuran, you have to be honest and everything. Yang lain akan. Terima kasih Pendeta. Firman yang begitu indah mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas kita. Terima kasih.
Baiklah, kita akan menutup kebaktian malam ini. Silakan Bung Lloyd, kita bakal memainkan suatu lagu penutup. Biasa, bintang tamu kita Bang Simpson Pangaribuan. Oke. Ya, kami persilakan Bang Simpson. Suara saya kedengaran? Silakan. Kedengaran suara saya? Bisa. Apa kita hidup dekat Yesus dalam sibuk kehidupan kita, sehingga dunia melihat Yesus dalam hidupan kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita pun nyatakan cinta pada semua orang yang berdosa. Maukah kita selamatkan mereka dari binasa dosa. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesat orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Amin. Cocok sekali lagunya. Terima kasih. Iya. Baiklah, kita akan menutupkan kebaktian malam ini. Silakan kita mengundang Bapak Pendeta untuk menutup dengan doa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kehidupan kami diubahkan kuasa firman. Kami boleh memandang kepada Kristus. Kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh menghidupkan teladan itu di dalam kehidupan kami. Sekiranya orang boleh melihat kehidupan kami, mereka juga boleh diselamatkan pada waktu Tuhan datang. Terima kasih. Kami serahkan umat-umat Tuhan yang akan jagai dan lindungi mereka, luputkan dari malapetaka dan bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Amin.